Demikian 12 tips untuk menjadi penulis. Mohon subscribe, like, serta komentarnya di dalam channel ini. Terima kasih. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini kita tentukan apa yang akan kita tulis. Jadi yang intinya kita pilih dulu topik yang kita kuasai. Jangan memilih topik yang tidak kita kuasai. Topik ini sangat diperlukan agar tulisan kita terfokus. Boleh tentang cerpen, novel, artikel, atau bahkan bisa menulis karya ilmiah dan juga buku mata pelajaran. Pikirkan juga bacaan apa yang menarik yang kamu kuasai selama ini. Selama belum menentukan, maka kamu akan kebingungan dengan apa yang akan kamu tulis. Jadi yang penting adalah tentukan topik apa yang kamu kuasai. Langkah kedua, tentukan kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini apa yang akan menjadi isi buku. Jadi itu nanti akan menjadi bentuknya daftar isi dalam buku. Misal bab 1 apa, bab 2 apa, dan ada sub-sub judulnya. Kemudian kita cari sumber data. Sumber datanya ada dua macam. Yang pertama adalah sumber data primer. Sumber data primer ini bisa kita peroleh dari narasumber atau dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder itu berasal dari referensi atau buku-buku yang nanti akan dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Yang ketiga, jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai tulisan. Tulis apa yang kamu pikirkan. Tuangkan semuanya, baca ulang kembali tulisanmu, atau berikan ke orang lain, suruh orang terdekat itu untuk membaca. Dari situ kamu akan tahu mana letak kekurangan tulisanmu. Jangan takut untuk dikritik. Penulis itu tidak boleh takut dikritik untuk hal yang lebih baik. Yang keempat adalah banyak berlatih dan mau belajar. Berlatih akan membuat kita semakin pandai dalam bidang apapun. Ibarat sebuah pisau, semakin kita asah akan semakin tajam. Sama halnya dengan otak kita. Otak manusia semakin dilatih, maka kemampuannya akan semakin berkembang. Kemampuan dalam menulis juga harus dilatih setiap waktu. Setiap hari, semakin banyak berlatih, maka akan semakin lancar dalam mengekspresikan pikiranmu dan menuangkan ide ke dalam sebuah tulisan. Menulislah sesering mungkin, maka akan semakin mempertajam penulisan. Yang kelima, selalu catat idemu. Kemanapun kalian pergi, bawalah catatan. Zaman sekarang boleh juga bawa HP, bawa alat perekam. Catat apa yang kamu pikirkan agar tidak mudah lupa. Jangan menunggu nanti. Karena ide itu bisa muncul dimanapun. Bisa jadi saat kalian jalan-jalan, bisa saat mendengarkan sebuah percakapan yang sepertinya lucu dan bisa menjadi bahan tulisan. Atau bahkan ketika kalian bermain ke sebuah danau. Timbul dalam pikiran kalian ide yang bagus. Catat setiap ide yang kalian dapatkan. Yang keenam adalah
cari tempat yang tenang. Tenang dalam artian kalian tidak terganggu oleh kebisingan, lalu lalang orang, suara-suara tertentu yang bisa merusak apa yang akan kalian tulis. Maka kalian perlu tempat yang menurut kalian bisa untuk tenang. Sehingga inspirasi itu bisa kalian tuangkan ke dalam tulisan. Matikan HP, jangan dengarkan TV. Kita mau menulis tentang sejarah sambil nonton sinetron. Apa yang mau dijadinya? Maka fokus di tempat yang tenang dalam menulis. Yang berikutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kebebasan bereksperimen. Kamu harus membiarkan kebebasan untuk bereksperimen dalam menulis. Artinya, kamu tidak harus terfokus pada satu genre cerita saja. Ini adalah salah satu untuk menggali potensi kamu dalam menulis. Apa yang lebih cocok? Menulis genre yang satu atau yang lain? Boleh juga kita keluar zona nyaman menulis. Misal selama ini kita menulis novel. Kamu bisa sesekali menulis artikel untuk meningkatkan keterampilan menulismu. Jadi, biarkan pikiran kita ini bebas bereksperimen. Yang kedelapan, perbanyak membaca buku atau referensi. Banyak membaca buku akan memperbanyak pengetahuan kita. Sehari tidak ambil waktu untuk membaca buku, menonton berita di TV boleh. Atau kita bisa mendapatkan informasi dari internet. Apa gunanya? Kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, akan menambah kosakata. Supaya kosakata kita banyak dan membuat kamu lebih tahu tentang informasi-informasi yang terkini. Apa yang lagi ngetren sekarang? Ingat, kamu menulis tujuannya untuk dibaca orang lain. Maka pastikan tulisanmu harus menarik. Yang kesembilan, coba kirimkan tulisanmu ke media. Setelah memiliki beberapa koleksi tulisan yang menurut kalian tulisannya cukup menarik, jangan ragu-ragu dan jangan segan-segan untuk mencoba mengirim tulisan kalian ke media maupun penerbit. Namun ada baiknya sebelum kita mengirim tulisan itu, mintalah teman kalian untuk membaca terlebih dahulu. Kalau perlu, temanmu bisa memberikan masukan atau kritik untuk merevisi beberapa hal yang kalian tulis, sehingga bisa membuat kalian yakin untuk mengirim tulisan tersebut. Yang ke-10, jangan mudah menyerah. Intinya, kita tidak boleh menyerah. Jika karya kita ternyata belum berhasil dimuat, coba tulis lainnya dan kirim lagi. Belum dimuat bukan berarti tulisan kita jelek. Siapa tahu hanya belum pas saja dengan media yang kamu kirim itu. Mungkin sisi lain kurang sesuai dengan misi dan visi media tersebut. Selalu perbaiki tulisanmu demi hari depanmu. Yang ke-11, membaca pangsa pasar. Bukanlah tugas penerbit saja, ternyata penulis juga wajib tahu
pasar. Jalan-jalan ke pasar, melihat toko buku, buku apa yang paling laris, buku apa yang paling diminati, muncul ide lagi untuk membuat buku yang baru. Tanya pada teman-teman atau baca berita. Apa yang bisa menumbuhkan semangat kalian? Karena tema yang kita tulis lagi disukai banyak orang, apalagi sekarang ini teknologi semakin canggih. Kamu bisa melihat di media sosial para penerbit Indonesia, buku-buku apa yang lagi bestseller. Nah, jadi seorang penulis itu harus mampu membaca peluang pasar. 12. Perhatikan kebijakan penerbit. Anda bekerja dengan penerbit apa? Buku apa yang kalian buat? Penerbit punya beberapa kebijakan atau syarat dalam menerbitkan sebuah naskah. Selain satu hal yang paling sering dijadikan alasan penerbit tidak menerbitkan naskah kita adalah masalah pasar. Pasar yang menentukan, dan penerbit tentunya punya pandangan tersendiri dari apa yang dinamakan pasar. Penyakit penulis, rasa percaya dirinya kurang, atau egonya terlalu tinggi. Itu umumnya penyakit penulis. Mereka menganggap tulisan adalah karya terbaik dan akan menjadi karya bestseller. Namun jangan salah, itulah penyakit penulis, egois. Jika mau menerbitkan buku, sebaiknya sharing terlebih dahulu dengan editor. Biasanya jika tertarik dengan naskah atau gaya penulisan kita, penerbit akan memberikan banyak masukan. Bahkan tidak jarang penerbit yang memesan sebuah tulisan pada salah seorang penulis yang dianggap mempunyai karakter dan punya gaya tulisan yang unik serta punya daya jual tinggi. Jadi, perhatikan kebijakan penerbit. Menjadi seorang penulis adalah melihat finansial ke depan. Kenapa langkah ini perlu dipertimbangkan? Dari 12 tips yang saya berikan tadi, manusia itu nggak mungkin kita nggak butuh uang untuk bertahan hidup. Menulis tidak banyak uangnya, namun cukup. Itulah asiknya jadi penulis. Hasilnya dibilang lumayan cukup. Cukup dalam arti sangat luas. Anda bisa cukup beli kendaraan, cukup untuk kemana saja dari hasil karya-karyamu. Bagaimana? Berminat jadi penulis? Menjadi penulis bukan hanya menghasilkan karya saja, tetapi penulis itu dia bisa menulis skenario film, dia bisa menulis lagu, bisa menulis puisi, syair, dan sangat luas cakupannya. Oke, ayo menulis. Demikian cerita penulis saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.